Pernikahan pada pandangan pertama. Zachary dan Serenity. Bab 326. Kejutan untukmu. Zachary mengambil tas itu dan melihatnya. Pakaian lagi? Dia mengeluarkan pakaian-pakaian itu dan melihatnya. Kali ini, dia jauh lebih murah hati. Semuanya adalah barang bermerek. Aku tidak punya pengalaman memberi hadiah kepada pria. Jadi aku tidak bisa menyiapkan kejutan besar. Kejutan kecil adalah satu-satunya yang bisa kulakukan. Pakaian yang kuberikan padamu terakhir kali tidak mahal. Harganya hanya $1.000 setiap set, tapi kali ini, aku membelikanmu sesuatu yang bermerek. Setiap set harganya lebih dari $10.000. Mengenakannya seperti mengenakan banyak uang. Bukankah itu mengejutkan? Bahkan di usiaku, aku tidak pernah bisa memaksakan diri mengenakan pakaian semahal itu. Zachary tersenyum. Dengan temperamen dan kemampuan finansialmu, sungguh mengejutkan bahwa kamu bersedia membeli pakaian mahal seperti itu. Set pakaian baru ini jauh lebih bagus daripada pakaian yang diberikannya terakhir kali. Ya, itu memang kejutan yang menyenangkan. Terima kasih telah membantu kakakku mengumpulkan bukti perselingkuhan Hank. Jangan bahas itu, kakakmu adalah kakakku. Wajar saja kalau aku akan membantu kakakku. Tapi kamu sudah bersusah payah memberiku pakaian sebagai hadiah terima kasih. Tidak heran dia tiba-tiba membelikan baju untuknya lagi. Ternyata itu adalah hadiah rasa terima kasih atas bantuannya. Dia memperlakukannya dengan sangat sopan dan tidak menganggapnya sebagai keluarga. Jika dia menolongnya, dia akan membalasnya dengan cara lain karena dia tidak ingin berhutang budi padanya. Zachary tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika menyadari hal ini. Kalau dia melakukan ini saat mereka baru saja mendapat surat izin menikah, dia pasti akan berpikir dia bersikap bijaksana. Namun sekarang, dia merasa wanita itu agak jauh. Wanita itu tidak membiarkannya memasuki dunianya. Namun sekali lagi, dia tidak bisa menyalahkannya. Dialah yang memintanya menandatangani perjanjian itu. Kakakku selalu mengingatkanku untuk bersikap lebih baik dan ramah kepadamu. Karena aku membelikanmu baju baru. Kamu harus memujiku jika kakakku menyebutkannya lagi lain kali. Zachary tak kuasa menahan tawa. Tentu saja, kalau aku bertemu kakakmu nanti, aku akan bilang padanya bahwa semua yang kukenakan dibeli olehmu. Kalau kamu juga membelikan pakaian dalam untukku, aku bisa bilang padanya bahwa seluruh pakaianku dari kepala sampai kaki dikemas olehmu. Apakah kamu butuh pakaian dalam? Apa warna yang kamu suka? Aku sudah membelikanmu setelan jas yang harganya lebih dari $10.000 masing-masing. Jadi aku tidak keberatan membelikanmu beberapa set pakaian dalam. Zachary terdiam. Apakah kamu malu untuk memberitahuku? Tidak apa-apa. Jika kamu mengizinkanku melihat lemarimu, aku akan tahu apa jenis favoritmu. Maksudku warna favoritmu. Zachary tetap diam. Dengan mengamati antisipasinya, dia tahu dia penasaran dengan segala sesuatu di kamarnya. Mereka telah menikah beberapa lama, tetapi dia tidak mengizinkannya memasuki kamarnya. Jadi wajar saja jika dia penasaran. Warna apa saja boleh, asal jangan merah. Zachary menjawab dengan senang hati, kalau tidak, dia pasti tidak mau tahu warna celana dalam apa yang dikenakannya. Oh, oke. Aku akan pergi berbelanja lagi saat aku senggang dan membelikanmu pakaian dalam dengan berbagai warna. Dengan begitu, kamu bisa mengenakan warna yang berbeda setiap hari. Mulut Zachary berkedut. Lagi pula, tidak seorang pun tahu jenis pakaian dalam apa yang dikenakannya. Apa gunanya mengenakan warna berbeda setiap hari? Serenity berhenti berbicara tentang pakaian dalam dan berbalik untuk menggoda hewan peliharaan. Dia juga tidak menceritakan kepada Zachary tentang pertemuannya dengan ibu mertuanya di dekat toko. Meskipun Serenity bungkam, Tanya merasa tidak nyaman dan akhirnya menelpon putra sulungnya untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak jelas. Zachary bingung dan tidak dapat memahami apa yang ingin ditanyakan ibunya. Namun, Tanya tahu dari tanggapan putranya bahwa Serenity tidak menjelek-jelekan dirinya. Wajahnya memerah karena malu atas kecurigaannya sendiri. Bab 327. Setelah ibu dan anak itu mengakhiri panggilan mereka, Zachary mengerutkan kening dan memikirkannya.
Dia kemudian bertanya kepada wanita di depannya, yang sedang menggendong kucingnya di ayunan balkon. Apakah kamu bertemu ibuku tanpa sepengetahuanku? Serenity membeku. Dia tidak menceritakan pertemuannya dengan ibu mertuanya kepadanya. Bagaimana dia tahu? Zachary menghampirinya dan berdiri di hadapannya. Matanya yang gelap dan menyala menatap wajah cantiknya. Dan dia bertanya lagi, apakah kamu bertemu ibuku hari ini? Serenity melihat Zachary masih memegang ponselnya dan mengira ibu mertuanya menelpon untuk mengeluh kepadanya tentang dirinya. Jadi dia segera menjelaskan, aku tidak sengaja bertemu ibumu saat aku membeli pakaian untukmu. Aku ingin menyapanya, tetapi mungkin dia tidak mengenaliku. Dia pergi bersama temannya sambil tertawa dan mengobrol. Jadi aku tidak menyapanya. Zachary adalah orang yang cerdas. Kaunnya adalah ibunya. Meskipun ia dibesarkan oleh kakek neneknya, ia tidak menjauhkan diri dari orang tuanya. Hubungannya dengan orang tuanya juga baik. Dia mengenal ibunya sangat baik. Ibunya jelas tidak ingin orang tahu bahwa Serenity adalah menantunya. Itu untuk membantunya menyembunyikan fakta bahwa dia sudah menikah. Dan juga karena dia tidak sepenuhnya senang dengan Serenity. Dia tidak menentang Serenity sebagai pribadi. Tetapi dia merasa bahwa kesenjangan antara latar belakang Serenity dan putranya terlalu besar. Ibunya merasa sedih atas apa yang dialaminya. Neneknya memiliki 9 cucu laki-laki. Tetapi putranya lah yang harus menikahi Serenity sebagai ungkapan rasa terima kasih. Setelah hening sejenak, Zachary berkata, ibu saya rabun jauh, tetapi dia tidak suka memakai kacamata. Bahkan jika dia melihat orang yang dikenalnya saat keluar, dia selalu melihat orang lain untuk mencari isyarat. Kecuali dia sangat mengenal orang tersebut, dia akan berjalan lewat dan berpura-pura tidak mengenal mereka karena dia tidak berani menyapa mereka. Serenity mengerti sekarang. Oh begitu, tidak heran dia melihatku tetapi dengan cepat, berpura-pura tidak mengenalku sebelumnya. Aku juga tidak bisa memaksakan diri untuk menyapanya, karena aku takut membuat keadaan menjadi canggung. Lain kali aku akan bilang ke ibu untuk memakai kacamata kalau pergi belanja. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Dia jadi memikirkan itu pas pulang ke rumah dan merasa orang itu mirip kamu. Jadi dia telepon aku. Aku bingung dan mengira kalian berdua mungkin pernah ketemu. Kamu bisa menyuruhnya memakai lensa kontak jika dia merasa tidak nyaman memakai kacamata. Zachary bergumam. Melihat dia sangat menyayangi hewan peliharaannya. Dia melihat jam dan bertanya, apakah kamu ingin membawa mereka ke bawah dan berjalan-jalan di sekitar lingkungan? Kita biasanya sibuk dan hanya punya waktu untuk mengajak mereka jalan-jalan. Ketika kita tiba di rumah pada malam hari, apakah kamu akan menemaniku? Tatapan Zachary sedikit melembut, karena aku yang mengusulkannya. Aku akan memainkan peranku sebagai seorang pria sejati untuk berjalan bersamamu. Serenity tertawa dan mengambil anak kucing kecil itu. Anak-anak kucing itu masih belum terbiasa dengan lingkungan baru. Jadi pasangan itu tidak membawa mereka keluar. Mereka hanya membawa anjingnya ke bawah untuk jalan-jalan. Setelah pindah, pasangan itu jarang berjalan-jalan di area tersebut. Saat itu sudah hampir pukul 10 malam. Tetapi taman kecil di lingkungan itu masih ramai. Banyak anak-anak yang asyik bermain dan menolak untuk pulang. Sehingga mereka harus dibujuk oleh orang tua mereka dan digendong. Bagi beberapa anak yang masih belum cukup umur untuk masuk prasekolah, orang tua mereka mengizinkan mereka untuk terus bersenang-senang. Para orang tua merasa lebih mudah untuk menidurkan anak-anak mereka. Jika anak tersebut lelah setelah bermain, bagaimana keadaan kakakmu setelah dia pulang? Zachary bertanya tentang kakak iparnya sambil berjalan. Katakan padaku jika kamu butuh bantuan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Kamu tidak harus memperlakukanku dengan sopan. Kita masih suami istri, jadi masalahmu adalah masalahku. Kakakmu juga kakakku. Aku sangat menghormatinya. Serenity menoleh untuk menatapnya. Bab 328. Suami istri itu tidak menyebutkan apapun tentang perang dingin yang mereka alami dan berbaikan dalam diam. Serenity awalnya berpikir untuk melewati 6 bulan itu dan melupakannya, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh oleh perhatiannya terhadapnya.
Dia ingin membatalkan perjanjian setengah tahun itu. Namun, ia takut itu hanya khayalannya sendiri. Ia takut jika mereka bercerai setelah perjanjian berakhir, dan ia akhirnya jatuh cinta padanya sedangkan dia tidak, ia akan menderita sakit karena kehilangannya dan menghabiskan waktu lama untuk melupakannya, sementara dia menjalani kehidupan barunya dengan bahagia. Jatuh cinta pada seseorang itu mudah, namun hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang melepaskan seseorang yang dicintai. Jangan khawatir, kakakku dan aku pasti akan meminta bantuanmu jika kami tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Dia menambahkan, aku menelepon kakakku saat dia pulang, dan dia baik-baik saja untuk saat ini. Dia pandai bertahan, jadi dia tidak akan bertindak impulsif jika dia merasa belum waktunya. Saat ini, akan merugikannya jika dia secara impulsif. Demi Sony, kakaknya berubah dari seorang aktris biasa menjadi bintang film blockbuster dalam sekejap. Keterampilannya begitu hebat, sehingga keluarga Brown tidak dapat mengatakan bahwa itu hanya akting saja. Ibu mertua dan saudara iparnya datang lagi, tetapi saya tidak tahu mengapa. Saya akan bertanya kepadanya saat saya menjemput Sony besok. Liberty mulai bekerja di Lewis dan Con besok, jadi Sony akan dikirim ke toko agar Serenity menjaganya. Serenity senang karena dia membantu mengurus keponakannya setelah dia lahir. Bibi dan keponakannya memiliki hubungan yang baik, jadi dia bersedia bersamanya dan tidak akan menangis untuk ibunya. Apakah kamu ingin menyewa pengasuh untuk membantumu mengurus Sony? Anak laki-laki seusianya sangat aktif, dan kamu terkadang sibuk. Jika dia keluar saat kamu tidak berhati-hati, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Zachary memikirkannya baik-baik. Serenity mempertimbangkan dan berkata, mungkin, tapi tidak sekarang. Aku akan menggendongnya di punggungku saat aku sibuk, dan tidak akan membiarkannya berlarian. Aku hanya akan menyewa pengasuh jika aku benar-benar tidak bisa mengatasinya. Aku khawatir pengasuh akan memanfaatkan ketidakpedulian kami untuk menggertak anak itu. Setelah membaca banyak artikel berita tentang pengasuh anak yang menganiaya anak-anak saat orang tua mereka tidak ada di rumah, Serenity agak ragu untuk mempekerjakan pengasuh anak. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku kenal seorang pengasuh yang sangat baik. Aku akan mengaturnya untukmu. Serenity menatapnya lagi dan tertawa. Tuan York, tiba-tiba aku merasa seperti Anda manusia super. Rasanya tidak ada masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Dan Anda bahkan mengenal seorang pengasuh. Zachary berkata dalam hatinya, aku akan menjadi Superman hanya untukmu. Saya tidak akan peduli andai itu orang lain. Pengasuh sepupu ke-9 saya masih berhubungan dengan keluarga kami. Dia wanita yang baik, dia perhatian, baik, berpendidikan tinggi, dan memiliki moral yang sangat baik. Semua anak yang dibesarkannya menjadi luar biasa. Jika Anda tidak keberatan, saya akan berbicara dengan bibi saya dan menghubungi pengasuh untuk memintanya datang dan merawat Sony. Serenity teringat pada Rowan. Dia memang anak yang bijaksana dan orang yang periang. Dia adalah saudara ipar kesayangannya. Baiklah, kamu bisa bicara dengan bibimu dan beritahu aku nomor pengasuhnya saat kamu mendapatkannya. Aku akan menghubunginya dan membicarakan tentang tarifnya. Tentu, sekarang sudah agak malam, jadi bibiku mungkin sudah tidur. Jangan ganggu dia. Aku akan meneleponnya besok saja. Zachary dalam suasana hati yang ceria setelah menyelesaikan masalah lain untuk istrinya. Saya akan membayar gaji pengasuh. Ketika dia bersama dengan Sony, biarkan dia tinggal di rumah kita pada siang hari sehingga dia bisa menjaga hewan peliharaan sambil bekerja. Dia juga akan membersihkan sedikit. Anggap saja itu seperti menyewa pembantu rumah. Kita berdua tidak pulang sampai larut malam. Kamu akan lelah jika begadang atau bangun pagi untuk membersihkan rumah. Orang yang tidak tahu, mungkin mereka akan berpikir bahwa aku adalah seorang budak yang diperbudak oleh istriku. Bab 329. Serenity berhenti berjalan. Zachary juga. Dia menatapnya dalam-dalam dan bertanya, ada apa? Aku akan membayar pengasuhnya. Dia akan mengurus Sony,
keponakanku, jadi akulah yang harus membayarnya. Aku tidak bisa membiarkanmu menggunakan uangmu. Sekarang, biayanya bisa mencapai ribuan dolar untuk menyewa seorang pengasuh anak. Dia sudah membayar semua biaya hidup mereka. Serenity merasa seolah-olah dia sedang memanfaatkannya. Zachary tak kuasa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan mencubit wajahnya. Kau selalu menawar denganku. Kita sekarang adalah keluarga, jadi mengapa kau harus berdebat soal segalanya? Pada hari kita mendapatkan surat izin menikah, aku sudah mengatakan bahwa karena aku menikahimu, aku mampu membiayaimu. Sony memanggilku paman, dan aku juga sangat menyayangi anak itu, jadi aku bersedia membayar pengasuh untuk merawatnya. Setelah terdiam sejenak, dia menambahkan dengan lembut, yang terpenting, aku tidak ingin istriku terlalu lelah. Maaf, ku bilang, aku akan membayar pengasuhnya. Dia sangat ngotot, Serenity tidak bisa menang melawannya. Setelah memikirkannya, dia berkata, baiklah, Anda bisa membayar pengasuhnya, Tuan York. Apakah Anda punya rencana akhir pekan ini? Mengapa? Serenity menuntun anjing itu dan terus berjalan maju sambil bertanya, kita sudah menikah beberapa lama, tetapi aku belum pernah ke rumah lamamu sebelumnya. Kupikir kalau kamu punya waktu luang akhir pekan ini, kamu bisa mengajakku kembali ke rumah lamamu. Mertuanya pernah melihatnya, tetapi sebagai menantu perempuan, ia belum pernah menginjakkan kaki di rumah mertuanya. Bahkan sekarang, ia tidak tahu di mana mertuanya tinggal. Ulang tahun nenek tinggal setengah bulan lagi, dan kita semua akan kembali pada hari itu. Aku akan mengantarmu kembali dan memperkenalkanmu kepada mereka saat itu. Kamu akan bisa bertemu dengan semua keluarga dan teman-teman kita sekaligus. Apakah ini ulang tahun yang bersejarah? Tidak, hanya kerabat dekat yang diundang untuk makan bersama. Jika ini adalah ulang tahun yang bersejarah, keluarga itu pasti akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Nyonya Tua York dan mengundang semua sosialita Wildspoon. Akan sulit menipu Serenity jika memang demikian. Karena hanya kerabat dekat yang berkumpul untuk makan malam guna merayakan ulang tahun nenek, pengaturan dapat dilakukan terlebih dahulu dan kebenaran dapat disembunyikan dengan beberapa instruksi darinya. Pandangan Zachary terhadap Serenity telah berubah secara signifikan. Dia sekarang menyadari bahwa Serenity ada untuk dirinya atau keluarganya bukan karena uang nenek. Setelah mengamatinya selama beberapa waktu, dia merasa bahwa Serenity memiliki karakter yang baik, tetapi belum memutuskan apakah akan menghabiskan sisa hidupnya bersamanya atau tidak. Oleh karena itu, dia akan terus menyembunyikan identitas aslinya darinya. Baiklah, kita tunggu saja ulang tahun nenek dan pulang bersama. Serenity tidak memiliki masalah dengan pengaturannya. Pasangan muda itu berjalan-jalan 2 putaran di sekitar taman kecil di lingkungan itu sebelum kembali. Apakah kamu ingin makan malam? Serenity bertanya kepadanya karena kebiasaan. Tidak, terima kasih. Dia makan banyak ketika bersosialisasi. Lupakan saja, aku juga tidak akan makan. Selamat malam, selamat malam. Serenity berbalik dan masuk ke kamarnya. Zachary berdiri di tempat, sambil memperhatikannya memasuki kamarnya dan menutup pintu di belakangnya, sebelum dia kembali ke kamarnya. Begitu masuk, ia mengambil pakaian baru yang diberikan Serenity untuk dicuci dengan tangan dan dikeringkan dengan mesin cuci. Ia kemudian menjemurnya di balkon. Itu akan kering menjelang fajar. Bab 330. Hank memutar gagang pintu namun gagal membukanya. Liberty telah mengunci pintu. Dia mengetuk, Liberty, bukalah. Liberty datang untuk membuka pintu, tetapi dia menghalangi pintu agar Hank tidak bisa masuk ke ruangan. Dia bertanya, apa? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, biarkan aku masuk. Awalnya ini adalah kamar tidur utama pasangan itu, tetapi sekarang ditempati oleh Liberty. Hank sedikit tidak senang, tetapi untuk membujuk dan meyakinkan Liberty agar mau membantu mengantar anak-anak saudara perempuannya ke sekolah, dia menahan amarahnya. Tidak bisakah menunggu sampai besok? Sekarang sudah malam, baru jam 11,
saya biasanya kembali pada waktu ini setelah pesta makan malam. Liberty menduga Hank ingin berbicara dengannya tentang sesuatu yang berkaitan dengan ibu mertua dan saudara iparnya. Ia juga penasaran, jadi ia melangkah ke samping dan berkata, "Kembalilah ke kamarmu untuk tidur setelah selesai." Hank mengumpat dalam hatinya, "Aku tak dapat menahannya malam itu karena aku minum. Apa kau benar-benar mengira aku ingin menyentuhmu?" Namun mulutnya berkata, "Tunggu, aku akan mengambil sesuatu." Ia berbalik dan segera menuju kamar tempat ia tidur sekarang. Ia mengambil sebuah kotak brokat kecil, berisi kalung mutiara yang dibelinya khusus untuk Liberty sepulang kerja tadi. Namun, itu bukanlah kalung mutiara yang mahal. Harganya hanya beberapa ratus dolar. Dia kemudian membawa kotak brokat kecil itu ke kamar tidur utama. Serenity duduk di sofa di kamar itu, menunggunya. Hank masuk ke kamar dan pergi menemui putranya terlebih dahulu. Melihat bocah lelaki itu tertidur lelap, hatinya pun melunak dan ia membungkuk untuk mencium pipi bocah lelaki itu. Ia membelai wajah putranya sebelum berdiri tegak dan berbalik untuk duduk di sebelah Liberty. "Sayang, sebut namaku." Liberty mengoreksi panggilannya dengan acuh tak acuh. Ia tidak ingin mendengar pria itu memanggilnya sayang lagi, itu membuatnya muak. Hank terkekeh malu dan menyerahkan kotak brokat kecil itu padanya. "Liberty, aku minta maaf padamu. Aku salah karena memukulmu terakhir kali. Apapun yang terjadi, aku seharusnya tidak bersikap kasar padamu. Aku tahu aku salah. Maukah kamu memaafkanku? Aku membeli ini untukmu. Buka dan lihat apakah kamu menyukainya." Liberty menatapnya dan mengambil kotak brokat untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dia mengeluarkan kalung mutiara dan melihatnya secara diam beberapa saat, lalu memasukkan kembali ke dalam kotak dan ditutup. "Apakah kalung ini mahal?" "Harganya cukup mahal. Saya pergi ke toko perhiasan untuk membelinya. Barang-barang di toko perhiasan semuanya berkualitas tinggi dan harganya cukup mahal." Liberty tertawa. Apakah dia meremehkanku karena tidak tahu cara menilai perhiasan? Jika kalung mutiara ini dijual di warung pinggir jalan, harganya paling mahal beberapa lusin. Jika dijual di supermarket besar atau toko perhiasan, harganya bisa mencapai beberapa ratus dolar. Menurut perkiraan saya, kalung ini harganya kurang dari 500 dolar. Hadiahnya kepadaku tidak lebih dari 500 dolar. Namun, jika dia membelinya untuk kekasihnya Jessica, harganya tidak akan kurang dari 5.000 dolar. Liberty tiba-tiba merasa seperti bahan tertawaan karena memikirkannya, menabung uang untuknya, dan membantunya mengurus keluarga ini. "Biar aku yang memakaikannya untukmu." "Tidak perlu. Katakan saja apa yang ingin kau katakan." Liberty menghentikan gerakan Hank untuk membantunya mengenakan kalung itu. Hank tersenyum malu lagi dan berkata, "Liberty, kakakku datang kali ini untuk menanyakan tentang masalah yang saya sebutkan sebelumnya. Dia bertanya apakah kami sudah memikirkannya. Dia berkata kita harus bertindak lebih awal dan menyelesaikannya sebelum tahun berakhir." "Apa maksudmu? Apa maksudmu?" "Mengalihkan kepemilikan tempat kami kepada saudara perempuan saya sehingga anak-anaknya dapat bersekolah di sekolah yang lebih baik. Selain itu, ada masalah menjemput, mengantar, dan memasak untuk anak-anaknya. Kami semua sibuk bekerja dan tidak punya waktu. Hanya kamu yang bebas di rumah bersama Sony." Bab 331. Tolong bantu kakakku dan atur makanan harian anak-anaknya serta mengantar mereka ke sekolah. Kamu tetap memasak meskipun mereka makan di sini, jadi memasak untuk 2 anak lagi tidak akan membuat banyak perbedaan. Mereka masih anak-anak, jadi mereka juga tidak makan banyak. Anggap saja ini sebagai bantuan untukku. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Kamu bersedia membantuku kan?" Suara Hank lembut, dan dia menatap Liberty saat berbicara. Dia bahkan mencoba untuk menarik emosinya. "Kakakku tidak akan membuatmu bekerja tanpa bayaran. Dia akan memberimu 1.000 dolar setiap bulan, dan seperti yang kukatakan terakhir kali, aku akan memberimu 1.500 dolar lagi untuk biaya hidup.
Termasuk $1.000 yang diberikan kakakku, kau akan mendapat $2.500 sebulan. Itu cukup lumayan. Liberty ingin tertawa. Dia sangat marah sampai-sampai dia hanya bisa menertawakan pikiran Hank dan saudara perempuannya. $1.000 untuk mengantar kedua anak ke sekolah dan memasak 3 kali sehari untuk mereka, selain itu juga untuk mengajar mereka. Hank Brown, menurutmu $1.000 itu banyak? Tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk tinggal dan makan di sini. Kakakku memberimu $1.000 tanpa imbalan, jadi kamu bisa tetap tinggal di sini. Semua itu untuk dirimu sendiri sebagai tabungan. Bukankah itu banyak? Jika menurutmu itu tidak cukup, aku akan memberimu tambahan 1.000. Liberty menyela dan berkata, bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas terakhir kali? Sudah kubilang, aku tidak akan bertanggung jawab atas anak-anak yang bukan milikku. Selain itu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu juga. Aku juga sudah mendapat pekerjaan dan akan mulai bekerja besok. Saya meminta Serenity untuk membantu saya mengurus Sony. Saya harus meminta bantuan saudara perempuan saya untuk mengurus anak saya sendiri. Bagaimana saya bisa punya waktu dan waktu luang untuk mengurus anak orang lain? Ekspresi Hank menjadi gelap setelah mendengar itu. Apa maksudmu kau akan bekerja? Berapa umur Sony? Dia masih tidak bisa hidup tanpa ibunya. Apakah aku tidak memberimu cukup makanan atau pakaian? Mengapa kau akan bekerja? Aku bebas bekerja jika aku mau, dan adikku bisa membantuku mengurus Sony. Ya, kamu tidak memberiku cukup makanan dan pakaian. Aku sudah muak denganmu, Hank. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghasilkan cukup uang untuk menghidupi diriku sendiri? Kamu dan keluargamu pikir aku hanya bisa makan dan tidak bisa menghasilkan uang, kan? Ibu dan kakakmu bahkan memarahiku, mengatakan aku tidak berguna bahkan setelah berkorban begitu banyak. Mereka mengatakan aku tidak berguna kecuali aku bisa menghasilkan uang. Jika bukan karena Sony, apakah kamu pikir aku akan membiarkan kalian menginjak-injakku dan menindasku? Aku benar-benar bodoh, Hank. Aku bodoh karena percaya kau akan mendukungku. Lihat rambutku, masih hitam dan berkilau. Aku tidak punya sehelai pun rambut putih. Aku masih muda. Kau tidak mendukungku untuk seumur hidup. Kamu tahu betul bahwa aku menggunakan tabunganku untuk merenovasi rumah ini. Kamu tahu aku membesarkan anak di rumah tanpa sumber pendapatan, tetapi kamu masih ingin membagi dua bersamaku. Bukankah kamu hanya mencoba memaksaku untuk bekerja? Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu dan mulai bekerja. Aku tidak akan pernah percaya apapun yang kau katakan selama sisa hidupku. Ekspresi Hank tampak muram saat berkata, kaulah yang memaksaku. Kau menghabiskan uang tanpa kendali. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kubeli dengan uangmu? Semua produk perawatan kulitku dibelikan oleh Serenity, dan semua perhiasan serta tasku dibeli sendiri sebelum aku menikah. Kapan terakhir kali aku membeli baju baru sejak pernikahan? Aku hanya membeli baju baru untuk kita bertiga sebagai keluarga, untuk meninggalkan kesan yang baik pada keluarga Zachary terakhir kali. Aku hanya menghabiskan sekitar $1.000, tetapi keluargamu terus mengungkitnya bahkan sampai sekarang. Mereka bilang aku menghabiskan uang tanpa pandang bulu dan menghancurkan keluarga. Setelah menikah, semua uang yang aku habiskan adalah untuk rumah kecil ini, kamu, dan Sony. Aku berhemat untuk diriku sendiri, tapi aku murah hati untuk kamu dan anakmu. Tapi sekarang kamu bilang aku menghabiskan uang tanpa kendali dan itu memaksamu untuk membagi dua bersamaku untuk mengendalikan kebiasaan belanjaku. Hank Brown, apakah kamu buta atau hatimu hitam? Apakah bertentangan dengan hati nuranimu untuk mengatakan hal seperti itu? Apakah hati nuranimu dimakan oleh seekor anjing? Hank terdiam mendengar pertanyaan Liberty. Setelah jeda yang lama, dia berkata, Liberty, aku akan berhenti bersikap seperti orang susah denganmu. Jangan pergi bekerja dan urus Sony dulu. Kamu bisa kembali bekerja saat dia mulai masuk prasekolah. Menurutku tidak apa-apa untuk terus bersikap seperti orang susah.
Tidak perlu menghentikannya. Kita bisa terus seperti ini. Kamu juga tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Bahkan jika kamu memberiku 10.000 sebulan untuk biaya hidup sekarang, aku akan tetap bekerja. Dia ingin mendapatkan pekerjaan dan menjadi mandiri secara finansial dengan tujuan mendapatkan hak asuh atas putranya setelah perceraian. Dia tidak akan pernah lagi mendengarkan perkataannya. Bab 332. Karena Hank tidak dapat meyakinkan Liberty untuk setuju, dia kehilangan kesabarannya dan bertanya dengan muram. Di mana kamu bekerja? Perusahaan mana yang cukup bodoh untuk menerimamu? Liberty tersenyum lebar dan berkata, Louis dan Co. Saya dipekerjakan oleh Tuan Louis sendiri. Hank terdiam. Louis & Co. bukanlah tempat yang bisa ia jangkau. Ia berpikir bahwa jika Liberty bekerja di perusahaan kecil, ia dapat menggunakan koneksinya untuk menghentikan Liberty bekerja dan ia akan kehilangan pekerjaannya lagi. Ia kemudian akan tinggal di rumah dengan patuh dan mengurus anak itu. Dia tidak menyangka dia mampu seperti ini. Dia meninggalkan tempat kerjanya selama lebih dari 3 tahun dan gemuk seperti babi. Dia tidak lagi memiliki aura masa lalunya, tetapi masih berhasil bergabung dengan perusahaan besar seperti Louis & Co. Selain itu, dia dipekerjakan secara pribadi oleh Tuan Louis. Dia pasti seorang penilai karakter yang buruk. Hank memfitnah Duncan dengan sinis dalam hatinya. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk bekerja di Louis & Co. Sudah selesai dengan apa yang ingin kau katakan? Kalau sudah, silakan keluar. Aku perlu istirahat karena aku harus bangun pagi untuk bekerja besok. Liberty ingat Duncan mengatakan bahwa dia harus berlari 5 putaran mengelilingi taman kecil di depan gedung kantor setiap hari sebelum dia bisa mulai bekerja. Nona Chaplin akan mengawasinya dan memastikan dia menyelesaikan 5 putaran. Jika ia kurang tidur, ia tidak akan punya tenaga untuk bekerja besok. Ia takut kehilangan pekerjaan yang telah ia peroleh dengan susah payah jika ia tidak bekerja dengan baik pada hari pertamanya. Hank menggerutu berat lalu berjalan pergi. Dia menghabiskan uang untuk membeli kalung mutiara tanpa hasil apapun. Ketika dia keluar, dia membanting pintu kamar dengan keras. Suara itu mengejutkan ibunya yang sedang tidur di kamar tamu. Olivia keluar dengan mengenakan mantel dan melihat putranya keluar dari kamar tidur utama. Ia segera menghampiri putranya dan bertanya dengan khawatir. Ada apa, Hank? Apa kau bertengkar lagi dengan Liberty? Atau dia tidak setuju untuk membantu kakakmu menjemput anak-anak? Hank melembutkan ekspresinya di depan ibunya dan berkata, Bu, Liberty bilang dia mendapat pekerjaan hari ini dan akan mulai bekerja besok. Dia membiarkan Serenity mengurus Sony dan tidak bisa membantu Chelsea untuk transportasi sekolah anak-anaknya. Kakakmu sudah memberikan uangnya, tapi dia masih tidak mau. Apa maksudmu dia akan bekerja? Senada dengan kakakmu, sudah saatnya kalian berdua punya anak kedua. Perusahaan tidak akan menginginkannya saat dia hamil. Mengapa membuang-buang waktu sekarang? Hank berpikir dalam hatinya, tidak mungkin aku akan punya anak kedua dengan Liberty. Aku bahkan tidak ingin menyentuhnya sekarang, dan dia juga tidak mengizinkanku menyentuhnya. Tentu saja, ia tidak akan memberitahu ibunya hal itu. Ibunya mungkin berpikir Chelsea memberinya terlalu sedikit. Ia berkata, aku bahkan tidak tahu ia telah mendapatkan pekerjaan karena ia tidak memberitahuku. Jika aku tidak membicarakan hal ini dengannya, kurasa ia akan terus merahasiakannya. Hank sendiri memiliki sesuatu untuk disembunyikan dari Liberty, tetapi dia tidak memikirkannya. Namun, ketika Liberty menyembunyikan sesuatu darinya, dia menjadi marah dan kesal. Bab 333. Olivia memikirkannya dan berkata, aku akan berbicara dengannya lagi besok dan mencoba membujuknya untuk tidak bekerja, tetapi kamu harus memberinya sedikit biaya hidup di masa mendatang. Selain itu, berhentilah bersikap seperti orang susah padanya. Kupikir hidup mengirit akan menguntungkanmu, tetapi sekarang tampaknya tidak ada keuntungan. Sekarang, kau harus melakukan semuanya sendiri saat kau kembali. Saat kakakmu dan aku datang,
kami harus membayar Liberty untuk memasak untuk kami juga. Sepertinya kamu juga tidak menabung banyak uang. Akan jauh lebih mudah bagimu jika kamu berhenti bersikap seperti orang susah padanya. Itu akan sepadan, meskipun itu berarti harus memberinya tambahan 2.000 per bulan untuk biaya hidup. Hank terdiam sejenak dan berkata, bahkan jika kita berhenti bersikap seperti orang susah, Liberty dan aku tidak bisa kembali seperti dulu. Aku benar-benar tidak tertarik padanya lagi. Jika bukan karena Sonny dan Chelsea, aku tidak akan merendahkan diriku untuk berbicara kepadanya dengan rendah hati. Begitu dia selesai bicara, Olivia menamparnya. Dia memarahinya dengan suara pelan, kalian semua laki-laki sama saja. Begitu kalian menikah, kalian tidak akan bisa menahan godaan wanita lain. Apa kau benar-benar berpikir gadis Yates itu benar-benar mencintaimu? Dia hanya mengincar statusmu. Jika kamu seorang karyawan biasa, yang berpenghasilan 3 hingga 5.000 sebulan, apakah menurutmu dia akan menyukaimu? Ya, kamu cukup tampan. Aku sangat puas dengan penampilanmu. Tetapi dapatkah Anda mencari nafkah dengan menjadi menarik? Gadis-gadis zaman sekarang berpikiran jernih. Kalau tidak punya uang dan status, kamu akan selamanya jadi bujangan, tidak peduli seberapa tampannya kamu. Kamu akan menyesal jika kamu benar-benar berpisah dengan Liberty. Hank sangat yakin bahwa Jessica adalah cinta sejatinya, jadi dia tidak mendengarkan sepatah kata pun yang dikatakan ibunya. Sudah malam, Bu. Sebaiknya Ibu istirahat dulu. Aku akan bicara dengan Liberty dan meyakinkannya untuk membantu Chelsea menjemput anak-anak. Jika Liberty menolak membantu, rumahnya tidak perlu dipindahkan ke saudara perempuannya. Ngomong-ngomong, apakah Liberty menolak membantu karena dia tidak ingin dia memindahkan sertifikat rumah itu ke Chelsea? Yah, dia sadar bahwa tidak ada seorang pun di keluarga yang punya waktu untuk membantu Chelsea, menjemput dan mengantar anak-anak. Hank ingin kembali ke kamar untuk menanyai Liberty, tetapi dia khawatir akan bertengkar dengannya lagi, jadi dia mengurungkan niat itu. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya, langit mendung dan gerimis. Hawa dingin mulai terasa setelah hujan gerimis. Saat Serenity keluar dari kamar, dan melihat Zachary sedang mengumpulkan pakaian di balkon. Dia keluar untuk melihat dan berkata, hujannya tidak deras, dan juga tidak ada angin. Pakaian yang digantung di sini tidak akan basah. Zachary sedang mengumpulkan pakaian yang telah dicucinya semalam, yang awalnya ia gantung di balkon kecil kamarnya. Namun, ketika ia terbangun di tengah malam, ia menyadari cuaca sedang berangin, jadi ia memanfaatkan kesempatan ketika Serenity sedang tertidur lelap, untuk menggantung pakaian di balkon besar. Tanpa diduga, hujan turun di pagi hari dan angin pun berhenti bertiup. Ia menyentuh pakaian itu, dan merasakan bahwa pakaian itu masih basah. Pakaian itu belum cukup kering untuk dipakai. Mesin cuci yang dikirim Sam memiliki fungsi pengeringan, tetapi bahkan itu tidak dapat mengeringkan pakaian basah cukup untuk dipakai. Apakah kamu tidak punya pakaian lain untuk dipakai? Serenity bertanya dengan santai ketika dia melihatnya seperti ini. Aku punya banyak pakaian. Bahkan jika aku tidak mencucinya setiap hari, aku punya cukup pakaian bersih untuk bertahan sebulan. Aku melihat hujan dan khawatir pakaian itu mungkin akan terciprat oleh hujan, jadi aku memeriksa apakah pakaian itu basah. Jika kamu mengatakan bahwa pakaian itu tidak akan basah, aku akan berhenti mengambilnya. Kemudian, dia menggantung kembali pakaian itu untuk dikeringkan, dan bertanya kepada Serenity seolah-olah tidak terjadi apa-apa, apakah kamu ingin membuat sarapan di rumah atau pergi makan di luar? Bagaimana kalau aku mentraktirmu sarapan? Telepon kakakmu. Jika Nona Sox bangun sepagi ini, kamu bisa meneleponnya juga. Serenity tertawa dan menggodanya. Tuan York, apakah Anda bermimpi memenangkan lotre tadi malam? Berapa juta yang Anda menangkan? Zachary mengernyitkan dahinya karena geli. Apakah aku harus menang lotre untuk mentraktir kalian semua sarapan? Aku akan segera menelepon Jasmine dan kakakku.
Jarang sekali kau mentraktir kami, jadi kami harus menerima tawaranmu. Bab 334. Serenity menelepon Jasmine sambil tersenyum. Jasmine tertawa di telepon. Seren, kalian berdua akhirnya berbaikan. Tuan York bahkan bersedia mentraktirku sarapan. Aku lega, aku sangat khawatir dia mengira aku mencoba menjodohkanmu. Xiaon adalah sepupunya, tetapi dia tidak ingin sahabatnya dan Xiaon menjadi pasangan. Itu karena keluarga Lowe tidak cocok untuk sahabatnya. Meskipun bibinya biasanya memperlakukan Serenity dengan baik, jika dia tahu bahwa Xiaon punya perasaan terhadap Serenity, dia akan langsung bersikap bermusuhan. Serenity tidak akan memiliki kehidupan yang baik dengan seseorang seperti bibi Jasmine sebagai ibu mertuanya, jadi Jasmine tidak akan membantu sepupunya. Ketika ada kesempatan untuk berduaan dengan Xiaon, ia bermaksud untuk berbicara baik-baik dengannya. Ia akan menyuruhnya untuk berhenti bermain dengan Serenity, dan berhenti sering datang ke toko, jangan sampai Zakari salah paham lagi. Setelah menikah, baik pria maupun wanita harus mempertimbangkan perasaan pasangannya. Terlepas dari apakah mereka tidak melakukan kesalahan, selama pasangan mereka melihat mereka bersama orang lain yang berlawanan jenis, mereka akan marah. Namun, tidak akan terjadi apa-apa selama mereka menjaga jarak. Aku akan segera ke sana. Jasmine memilih menerima tawaran Zakari daripada berbisnis. Ngomong-ngomong, kita makan di mana? Kirimkan saja lokasinya, aku akan bersepeda ke sana. Serenity menarik telepon dari telinganya dan bertanya. Tuan York, di mana kita akan makan? Restoran prasmanan di lantai pertama Hotel Wildspoon menyediakan sarapan yang lezat. Dari manapun Anda berasal, Anda akan menemukan cita rasa dari kota, asal Anda di sana. Serenity memberitahu temannya. Restoran prasmanan di lantai pertama Hotel Wildspoon. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Setelah mengakhiri panggilan dengan Jasmine, Serenity menelepon saudara perempuannya dan mengetahui bahwa Liberty sudah bangun, jadi dia berkata kepada Zakari. Tuan York, ayo jemput saudara perempuan saya dari tempatnya. Zakari tidak punya masalah dengan itu. Serenity memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celana, dan menuju ke ruang tamu untuk mengambil kunci mobilnya. Ia kemudian membawa kucing dan anjing peliharaannya, dan menunggu Zakari pergi bersama. Mengikuti di belakang Serenity, Zakari melihat langkah kakinya yang cepat, dan dapat melihat bahwa dia jelas sedang dalam suasana hati yang gembira. Dia memanggilnya dengan suara rendah, Serenity. Serenity menoleh untuk menatapnya. Ada apa? Pandangan Zakari tertuju pada tangannya yang putih dan ramping. Menyadari bahwa dia sedang menatap tangannya, Serenity mengangkatnya dan melihatnya. Ketika dia tidak melihat sesuatu yang salah, dia berkata sambil tertawa. Tuan York, apa yang Anda lakukan dengan menatap tangan saya? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan membuat saya menebak. Saya terlalu bodoh untuk menebak dengan benar. Zakari diam-diam mengumpat dalam hatinya, dia sama sekali tidak bodoh. Dia sangat pintar. Tidak apa-apa. Ia ingin mengatakan bahwa mereka harus pergi ke toko perhiasan untuk membeli sepasang cincin setelah sarapan. Ia tidak memberinya perhiasan apapun sejak mereka mendapatkan surat nikah. Namun, ia menelan kata-kata itu di mulutnya. Dia mungkin tidak akan menerimanya. Serenity tidak mengatakan apa-apa, dan masuk ke lift bersama hewan peliharaan terlebih dahulu. Zakari terdiam sejenak. Ia mengutuk dirinya sendiri dalam hati, karena menahan harga dirinya yang membuatnya tidak bisa mengucapkan kata-kata manis. Dia lalu berpura-pura, seolah tidak terjadi apa-apa dan mengikutinya ke dalam lift. Bab 335. Serenity akan kembali ke toko setelah sarapan, sementara Zakari akan menuju kantor. Karena rute mereka berbeda, pasangan itu mengendarai mobil mereka sendiri secara terpisah. Mereka pertama kali pergi ke Bright Boulevard untuk menjemput Liberty. Mereka melihat Liberty mendorong putranya ke pintu masuk lingkungan. Kakak, Serenity segera keluar, dan berjalan menuju saudara perempuannya,
setelah menepikan mobil di tepi jalan. Sonny merentangkan tangannya agar Serenity menggendongnya. Serenity membungkuk dan menggendongnya, lalu menghadiahinya 2 ciuman kecil, dan itu membuat si kecil terkikik. Ketika Zachary melihat ini, ia ingin mengecilkan dirinya menjadi balita berusia 2 tahun, sehingga Serenity akan menciumnya juga. Mengapa Sonny bangun pagi sekali hari ini? Saya membangunkannya dan memberinya susu sebelum keluar. Liberty mengangguk pada saudara iparnya dan menyapanya, Zachary. Ayo masuk ke mobil, kakak. Saat Zachary berbicara, dia melangkah maju dan memasukkan kereta dorong anak ke dalam mobil Serenity. Kakak, apakah kamu naik kendaraan umum ke kantor? Serenity bertanya kepada saudara perempuannya sambil mengemudi. Mengapa kamu tidak mengendarai sepeda listrik? Kamu bisa menaruhnya di dalam mobil Zachary. Mobilnya besar, jadi tidak ada masalah untuk memuat sepeda listrik kecil milik Liberty. Waktunya tidak cukup, besok saya akan naik sepeda ke kantor. Liberty sengaja berganti pakaian menjadi lebih bagus hari ini, dibandingkan dengan pakaian kasual yang biasa ia kenakan di rumah. Sudah lama sekali dia tidak pergi bekerja. Sekarang setelah kembali bekerja, dia merasa sedikit gugup. Nanti aku antar kamu ke kantor sebelum pergi ke toko. Itu juga bagus. Liberty tidak menolak tawaran saudara perempuannya. Serenity bertanya lagi tentang alasan Olivia dan Chelsea datang. Bukankah sudah jelas? Itu hal yang kuceritakan padamu terakhir kali. Mereka ingin aku menjemput anak-anak Chelsea, sekaligus memasak dan mengajari mereka, tapi aku menolak. Karena Chelsea yang melahirkan mereka, dia bisa mengurus mereka. Aku tidak punya waktu untuk mengurus anak-anaknya. Lagi pula, anak-anaknya seperti dia. Merawat mereka hanyalah tugas yang tidak ada gunanya. Keputusannya diambil setelah melupakan hubungannya dengan Hank. Meski mereka akur, dia tidak mau menerima pekerjaan semacam ini. Dia sudah cukup lelah mengurus Sonny sendirian. Bukankah mertuamu membantu mengatur transportasi sekolah anak-anaknya? Biarkan saja mereka mengurusnya. Liberty mencibir. Apakah Chelsea bersedia membiarkan orang tuanya mengurus mereka? Kedua orang tua itu bekerja keras di rumah untuk melayani keluarganya. Semua biaya hidup yang diberikan Hank kepada mereka, dihabiskan untuk keluarga Chelsea. Hanya mertuamu yang akan membesarkan anak perempuan seperti itu. Seluruh keluarga mendukung iblis itu. Serenity berharap saudara perempuannya bisa segera keluar dari keluarga Brown. Seren, kenapa Zachary tiba-tiba berpikir untuk mentraktir kita sarapan hari ini? Bukankah kamu baru saja mendapat pekerjaan? Dia mengundang kami sarapan, untuk memberi selamat kepadamu karena telah mendapat pekerjaan. Kamu selangkah lebih jauh dari lautan penderitaan. Kami semua senang untukmu. Liberty tertawa, berpikir bahwa saudara iparnya terlalu sopan dan penuh perhatian. Zachary benar-benar orang baik, Seren, kamu harus perlakukan dia dengan baik, ya. Telingaku akan jatuh, jika kamu sering mengatakan itu padaku. Seperti aku menyiksanya setiap hari. Aku bahkan membelikannya beberapa baju baru kemarin malam. Serenity tiba-tiba teringat tindakan kecil Zachary di rumah tadi. Dia biasanya tidak menggantung pakaiannya di balkon utama, seolah-olah dia takut Zachary akan mencuri pakaiannya. Singkatnya, dia bersikap waspada seolah-olah Zachary adalah pencuri. Namun, dia menggantung pakaiannya di balkon utama untuk dikeringkan tadi malam. Agak aneh. Tidak, aneh sekali. Kalau dia tidak salah, pakaian yang dia periksa tadi adalah pakaian yang sama dengan yang dibelikan untuknya tadi malam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.